Halo, kembali lagi dengan Mr. Yoel. Nah, kali ini Mr. akan menunjukkan suasana sekolah. Nah, kalian sudah mulai rindu? Nah, langsung saja kita akan mulai pembelajaran kita. Oke, kita akan masuk ke kelas. Oke, kembali lagi dengan Mr. Yoel. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi baru atau bab baru. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan materi mengenai dimensi 3. Nah, kali ini kita akan mempelajari mengenai statistika yang akan lebih banyak kalian gunakan dalam kehidupan kalian sehari-hari, terutama ketika kalian sudah lulus ini ya. Kalian bisa gunakan dalam kuliah ataupun dalam pekerjaan kalian seperti sekretaris atau lain sebagainya. Ini penting sekali bisa kalian gunakan ya. Oke, langsung saja kita akan masuk ke materinya. Nah, sebelum materi, kita lihat terlebih dahulu cakupan materinya seperti apa sih? Ya, sebenarnya ada 3 materi besar dalam materi statistika. Pertama, penyajian data. Yang kedua, pemusatan data. Dan yang terakhir, penyebaran data. Nah, pada kesempatan kali ini, Mister akan lebih menjelaskan ke nomor pertama, yaitu penyajian data. Oke, kalian sudah mulai penasaran? Kita langsung saja masuk ke materinya. Nah, sebelum kalian memahami materinya, Mister mau jelaskan dulu nih, ada nggak sih pandangan Alkitab mengenai statistika? Dan jangan kita hanya belajar matematika saja, padahal kita belum tahu landasan iman percaya kita dengan apa yang kita pelajari berhubungan nggak sih? Kali ini coba Mister akan bahas mengenai pandangan Alkitab terhadap materi statistika. Oke, nanti ketika kalian mendengar ini, kalian juga bisa baca dalam kitab Lukas 1 ayat pertama hingga keempat. Nah, di sana dijelaskan ada seorang bernama Theophilus. Theophilus ini menurut Mister menggunakan sekali prinsip-prinsip statistika. Pertama, dia menyusun suatu berita yang dia lihat ataupun dia dengar dengan baik ya, sampai dia menyelidiki segala sesuatu dengan baik ya. Nah, terkadang statistika itu pasti berbicara mengenai data. Ini penting sekali ya, karena memang statistika itu berbicara mengenai data. Nah, kalau kita tidak menyelidiki lebih dalam, tidak melakukan hal yang baik dalam statistika, nah sering sekali statistika ini salah digunakan. Ya, seringkali keinginan-keinginan kita bisa memanipulasi data yang kita peroleh. Misalnya, kita membeli suatu hal misalnya dengan harga 1.000. Nah, kita tulis datanya, kita tulis itu jadi 10.000 sehingga menguntungkan kita 9.000. Nah, terkadang statistika ini disalahgunakan oleh keinginan-keinginan pribadi. Sehingga Theophilus mengajarkan kita bahwa kita perlu menyelidiki dengan baik, dengan bijaksana, terutama dengan takut akan Tuhan. Karena memang statistika sering sekali kita salah gunakan, terutama kalau misalnya kalian ingat dengan kejadian pemilihan presiden ya di tahun 2014, bagaimana Jokowi dengan lawannya dia bertarung. Nah, di sini kelihatan sekali quick count digunakan oleh orang-orang yang ingin memenangkan salah satu kubu, sehingga ketika kita nonton di salah satu berita ternyata satu kubu yang menang, ternyata kubu yang lain lagi menang. Ternyata di sini ada kepentingan pribadi sehingga datanya tidak valid ya, tidak benar. Nah, inilah yang perlu kita lihat ya, perlu kita dalami bahwa Theophilus mengajarkan kita bahwa kita menyelidiki dengan takut akan Tuhan ya, bukan keinginan pribadi kita. Karena emang statistika pasti berbicara mengenai data. Kalau data kita salah satu angka saja, misalnya salah angka 0 seharusnya 1.000 ya, kita tambahin 0 lagi jadi 10.000, itu akan merubah kesimpulan akhirnya ya. Ini perlu kita pelajari lebih mendalam mengenai statistika. Nah, setelah kalian sudah memahami bagaimana pandangan Alkitab mengenai statistika, nah kali ini kita akan coba memahami bagaimana kita mengumpulkan data ya, bagaimana kita memperoleh data itu tersebut ya. Ya, perlu pahami dulu apa itu pengertian dari data. Sebelum pengertian data kita pahami, ternyata ada pengertian datum. Datum ini adalah informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan ya. Sekali lagi, kalau misalnya berbicara mengenai statistika, kita butuh namanya pengamatan berupa angka, simbol, atau bahasa. Nah, ini datum. Nah, sedangkan data adalah kumpulan dari beberapa datum. Seperti apa, Sir? Datum itu, data itu seperti apa? Nah, Mister ilustrasikan ya, datum dan data seperti ini. Misalnya ada 3 siswa yang bernama Budi, Bambang, dan Brian. Nah, mendapatkan nilai matematikanya, misalnya Budi 50, Bambang 100, Brian 75.
Nah, datum mana Sir? Data mana? Nah, seperti ini ya. Ini adalah datum. Nah, Budi dengan nilai 50 ini adalah datum pertama. Ya, ini datum pertama. Bambang dengan nilai 100 ini adalah datum kedua. Dan Brian dengan nilai 75 ini adalah datum ketiga. Nah, dari beberapa datum ini kalau kita gabungkan menjadi sebuah data ya. Ingat, datum itu yang sendiri ya, secara sendiri. Ini datum pertama, ini datum kedua, ini datum ketiga. Nah, kalau kita gabungkan datum 1, datum 2, dan 3 akan menjadi sebuah data. Data ini yang kita pakai dalam penelitian nantinya. Oke, kalian coba pahami dulu ini mengenai datum dan data. Oke, setelah kalian sudah memahami bagaimana pengertian datum dan data, nah sekarang kita coba mempelajari bagaimana sih kita mengumpulkan data. Data tersebut diperoleh dari mana saja. Nah, inilah beberapa cara mengumpulkan data. Yang pertama, ya bisa bertanya langsung. Ya bisa bertanya langsung pada orang mengenai data yang kita inginkan. Nah, yang kedua, ya bisa juga melalui observasi. Kita lihat, oh ternyata seperti ini nih, misalnya orang yang tidak suka baca berapa orang, dari observasi ya. Dan yang ketiga, bisa melalui eksperimen kita atau penelitian kita ya. Dan yang keempat, bisa melalui sumber lain, bisa kalian lihat dari koran, bisa kalian lihat dari buku. Nah, inilah yang bisa kalian lakukan untuk mengumpulkan sebuah data ya. Ada 4 cara ya. Bertanya langsung, observasi, eksperimen, dan sumber lain. Nah, sehingga apa sih kita simpulkan dari yang kita sudah lihat tadi, data, terus bagaimana cara mengumpulkan data. Nah, sehingga statistika diartikan sebagai berikut, yaitu adalah cabang matematika yang mempelajari metode pengumpulan ya. Kita harus mempelajari bagaimana cara mengumpulkan data, baru diolah, baru ditafsirkan, dan yang terakhir ditarik kesimpulan dari data yang kita peroleh. Nah, inilah pengertian dari statistika yang akan kita pelajari lebih dalam. Oke, setelah kalian sudah memahami bagaimana itu datum dan data, terus bagaimana kalian cara mengumpulkan data, nah kali ini hal mendasar dalam statistika, yaitu kalian perlu mengenal namanya populasi dan sampel. Kedua hal ini akan kalian gunakan ketika kalian melakukan sebuah penelitian. Nah, sekali lagi, tadi bisa di awal bilang, statistika itu sering sekali kalian gunakan ketika kalian kuliah nanti ataupun bekerja. Kalau misalnya kalian kuliah, kalian akan pakai nanti pada penelitian akhir ketika kalian sudah mau lulus dari kuliah S1 kalian. Nah, ini perlu kalian pahami ya, apa itu populasi dan apa itu sampel ya. Nah, kita coba lihat dulu pengertiannya. Nah, ternyata populasi memiliki pengertian yaitu sekumpulan objek yang memiliki karakter yang sama yang dijadikan sebagai sarana penelitian ya, itu populasi. Sedangkan sampel yaitu adalah bagian populasi yang dijadikan sebagai objek ya. Perlu dipahami atau digarisbawahi, ini adalah objek yang diteliti langsung dan dapat digunakan sebagai dasar penarikan kesimpulan. Berarti sampel bisa dijadikan sebagai dasar penarikan kesimpulan dan objek penelitian ya. Itu yang perlu kalian pahami mengenai populasi dan sampel. Nah, contohnya seperti ini ya, biar Mister jelaskan supaya kalian mengerti dengan mudah seperti apa sih itu populasi dan seperti apa itu sampel. Nah, seperti ini, misalnya Mister mau melakukan penelitian mengenai minat baca siswa SMP di Indonesia. Nah, kali ini Mister mau meneliti sebagai peneliti, Mister ingin meneliti bagaimana sih minat baca siswa SMP di Indonesia. Nah, kita perlu tentukan dulu populasinya. Berarti populasi ya, populasi itu berarti seluruh siswa SMP di Indonesia ya. Berarti populasi itu masih yang besarnya ya, yang umumnya. Kalau boleh bisa bilang populasi itu yang umumnya seluruh siswa SMP di Indonesia. Sedangkan sampelnya yang khususnya untuk Mister teliti yaitu adalah beberapa siswa SMP di ibu kota provinsi seluruh Indonesia. Berarti Mister boleh teliti nih misalnya di Jakarta Mister mau teliti, ataupun di provinsi-provinsi yang lain ya. Tidak selalu Mister teliti di tiap-tiap kota, tapi di ibu kota provinsi saja Mister bisa gambarkan ternyata minat baca siswa SMP seperti apa sih. Nah, kali ini sampel ini yang bisa kita jadikan, tadi di pengertiannya dijadikan penarikan kesimpulan dan objek penelitian. Jadi nggak harus di populasi yang kita teliti ya. Mana mungkin Mister meneliti seluruh siswa SMP di Indonesia, waktunya cukup lama. Nah, Mister gunakan adalah sampelnya beberapa siswa SMP di ibu kota provinsi. Nah, ini juga yang tadi Mister bilang disalahgunakan karena sampel, misalnya sampel yang digunakan itu salah, yang nggak valid. Nah, ini
perlu diperhatikan, sampel yang kita harus gunakan itu harus valid ya. Nah, sekarang Mister berikan latihan soal mengenai populasi dan sampel ya. Berarti kalian perlu menentukan mana populasinya dan mana sampelnya dari contoh berikut ya. Ini ada 2 contoh dan kalian coba tentukan nomor 1 dan 2 populasi yang mana dan sampel yang mana, sehingga kalian mengerti ketika kalian melakukan sebuah penelitian kalian menggunakan sampel seperti apa sih ya. Itu yang perlu kalian pahami. Nah, sekarang kita masuk ke materi intinya mengenai penyajian data. Nah, ketika kalian sudah memahami bagaimana cara mengumpulkan data, bagaimana menentukan populasi dan sampel, nah, kali ini ketika kalian sudah dapat sampelnya, terus bagaimana sih menyajikan datanya? Nah, perlu diperhatikan seperti ini. Kita akan buat tabel distribusi frekuensi. Nah, seperti apa tabel tersebut? Nah, kalian ikuti dulu langkah-langkahnya seperti ini. Yang pertama, tentukan data terkecil atau X1-nya ya. Baru data terbesar itu ditandai dengan XN, jangkauan atau range ya. Jangkauan atau range dengan dicari XN dikurang X1 ya. Itu langkah yang pertama. Dan langkah yang kedua, kita perlu menentukan banyaknya kelas ya, dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N ya. Log N seperti apa sih, Sir? Ya, log itu akan kalian pelajari, logaritma itu akan kalian pelajari di matematika peminatan setelah materi nilai mutlak ya. Tapi kali ini kita masuk terlebih dahulu, nanti kalian bisa bantu dengan menggunakan kalkulator ya. Dengan catatan K di sini adalah banyak kelas ya, K di sini adalah banyak kelas dan N itu adalah banyaknya data. Nanti mungkin di contoh soal kalian mulai mudah memahaminya ya. Nah, ini langkah ketiga dan keempat. Yang ketiga itu adalah mencari lebar kelas dengan tanda itu adalah C. C sama dengan jangkauan dibagi dengan K. Tadi K apa? K itu adalah banyaknya kelas. Itulah mencari lebar kelas. Nah, selanjutnya kita mencari batas kelas. Nah, untuk mencari batas kelas, kita perlu mencari tepi bawah dan tepi atas. Ya, tepi bawah itu apa? Batas bawah dikurang 0,5. Sedangkan tepi atas, batas atas ditambah 0,5. Ya, mungkin kalian sudah mulai bingung ya bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi. Nanti mungkin di contoh soal yang bisa berikan, bisa berharap kalian sudah mulai memahaminya. Oke, kalian sudah mulai penasaran? Kita langsung saja masuk ke soal. Nah, sekarang kita masuk ke contoh cara membuat tabel distribusi frekuensi. Soalnya seperti ini ya, terdapat nilai matematika siswa kelas 12 IPS sekolah Kasih Bunda sebagai berikut. Nah, nilainya seperti ini nih ya. Ternyata ada berapa nilai? Di sini banyak sekali ya. Ternyata di sini datanya ada 30 nilai ya. Kita bisa lihat ada 30 nilai dari jumlah total siswa kelas 12 IPS ya. Kalian pahami dulu soalnya seperti ini. Nah, oke, langsung saja kita masuk cara penyelesaiannya. Cara penyelesaiannya seperti apa? Ikuti langkah-langkah yang barusan kalian dengarkan ya. Oke, yang pertama kita perlu mencari data terbesar. Terbesarnya yaitu XN sama dengan tadi kalau bisa kalian lihat ya, nilai 90 lah nilai tertinggi yang didapat. Baru data terkecil yang kita lihat tadi, nilai terkecilnya adalah 30. Nah, selanjutnya kita mencari jangkauan atau range ya. Kita mau lihat 90 dikurang 30, maka nilainya 60. Berarti kalau bisa kita lihat yang siswa mendapatkan nilai 90 dikurangi dengan nilai siswa yang mendapatkan nilai 30 ya. Ternyata range-nya itu adalah 60 ya. Itu langkah pertama. Nah, selanjutnya masuk ke langkah kedua, kita mencari banyaknya kelas. Kelas ditandai dengan K. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 30. Kenapa log 30, Sir? Tadi kan N itu adalah banyaknya data. Nah, tadi kan kalau misalnya sudah bilang dari jumlah total siswa tersebut adalah 30 ya, berarti ada 30 nilai. Nah, berarti kita tinggal ganti saja log 30. Nah, maka kita dapatkan 1 ditambah, kalian carinya seperti ini ya. Kalian cari dulu log 30 berapa. Nah, setelah sudah kalian dapatkan log 30 dengan kalkulator, baru dikalikan dengan 3,3. Maka hasilnya adalah 4,8. Nah, sehingga banyaknya kelas adalah 5,8. Bisa dibulatkan menjadi 6. Ya, bisa dibulatkan menjadi 6. Berarti banyaknya kelas adalah 6. Nanti kalau misalnya kalian dapat 5, sekian, ya tergantung ya. Kalau misalnya bisa dibulatkan ke depan atau ke atas, berarti kalian bulatkan ke atas. Kalau dia tidak bisa dibulatkan ke bawah, ke atas, berarti kalian bulatkan ke bawah. Ini 5,8 ternyata bisa dibulatkan ke atas menjadi
6. Nah, sekarang kita mencari lebar kelas yang ditandai dengan C. C sama dengan jangkauan dibagi dengan banyaknya kelas. Ya, berarti jangkauan di sini adalah 60 ya. 60 di sini dan sini adalah banyaknya kelas 6. Berarti 60 dibagi 6 berarti sama dengan 10 ya. Inilah langkah pertama, langkah kedua dan langkah ketiga. Kita sudah menyelesaikan 3 langkah. Selanjutnya kita mau coba buat tabel distribusi frekuensi ya. Tadi kan tinggal langkah yang keempat, membuat batas kelas. Kali ini misal tampilkan dulu bagaimana tabelnya. Tabelnya seperti ini. Bisa jelaskan. Nah, di bagian sini nih yang ada garis merah, ini disebut banyak kelas. Ya, berarti kita lihat tadi kan kita sudah dapat banyak kelas 6. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 kolom ini ke bawah. Berarti benar, banyak kelas itu ditandai seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 6 kolom ke bawah. Nah, sedangkan lebar kelas, nah kita lihat di sini. Ya, tadi kan dibilang nilai terkecil adalah 30. Berarti kita tulis di sini 30 sampai berapa sih? Tadi kan dibilang lebar kelasnya 10. Berarti kita mulai hitung 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. 39 dari jarak 30 sampai 39 itu adalah 10. Berarti ini adalah lebar kelas ya. Baru dari sini misalnya di kolom pertama 30 sampai 39. Di kolom kedua tambahin 1 saja, dari sini kan 39 masuk ke sini 40. Berarti 40 sampai berapa nih lebar kelas? Kan dibilang tadi 10. Berarti 40 sampai 59. Selanjutnya lagi di kolom ketiga ditambah 1 yang dari sini jadi 60. 60 sampai berapa? Ya. Lebar kelasnya tergantung dalam soalnya ya. Kalau misalnya kalian dapat lebar kelasnya 5 berarti 30 sampai berapa nih? Kalau misalnya sampai 5 berarti 30 sampai 34. Ya, terhitung dimulai dari 30 ya. Bukan jadi 30 sampai 40. Kan itu kan berarti kalian tinggal tambahin 30 ditambah 10, bukan, tapi kita itu mulai dari 30 sampai berapa kira-kira yang diminta di lebar kelas. Kalian tinggal ikuti saja. Nah, selanjutnya kita mencari batas kelasnya. Di kolom ini batas kelas. Tadi kan dijelaskan tepi bawah ya, tepi bawah berarti tepi bawahnya di sini berarti berapa? 30 ya, nih tepi bawahnya 30 dikurang 0,5. Berarti 30 dikurang 0,5 akan menghasilkan 29,5. Nah, inilah disebut batas bawah ya. Ini batas bawah 29,5. Selanjutnya tepi atas berarti yang ini nih, yang di sebelah kanan ini yang dari kan ini tepi bawah. Berarti ini tepi atas berarti ditambah 0,5 akan menghasilkan 39,5. Inilah disebut batas atas ya. Nah, sama juga di 40 ya, berarti 40 dikurang 0,5 akan menghasilkan 39,5. 59 jika ditambahkan 0,5 akan menghasilkan 59,5. Kalian tinggal ikutin saja polanya seperti itu. Nah, sedangkan ini kalau kalian lihat poser frekuensi itu apa sih? Kok muncul 3? Nah, kalau kalian lihat tadi dalam nilainya, nilai 30 sampai 39 ya, skor 30 sampai 39 berapa orang yang didapat? Ternyata kalau kita hitung tadi, ternyata nilai 30 sampai 39 ternyata ada 3 orang yang mendapatkan nilai 30 sampai 39. Seperti itu. Nanti kalian lihat juga nilai 40 sampai 59 berapa orang sih yang didapat? Ternyata 10 orang. 60 sampai 69 berapa sih orang yang didapat nilai 60 sampai 69? Ternyata 5 orang. Kalau misalnya kalian jumlahkan ke bawah, seharusnya totalnya itu harus 30 orang, karena tadi bisa sampaikan di awal bahwa nilai jumlah siswanya itu ada 30 orang. Nah, perlu diperhatikan harus sama juga di sini totalnya 30 orang. Nah, inilah cara membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, sebagai catatan perlu kalian ingat juga dalam suatu penelitian minimal itu 30 ya, 30 data ya, minimal sekali itu 30 data yang kalian peroleh ya, yang kalian bisa kumpulkan yaitu adalah 30 data ya, tidak boleh di bawah dari 30 data untuk melakukan sebuah penelitian. Ini perlu kalian ingat ketika nanti kalian ditanya di kuliah, ketika kalian melakukan penelitian minimal 30 data. Nah, ini bisa masukkan 30 orang datanya ya. Itulah yang perlu kalian ingat sebagai catatan untuk melakukan sebuah penelitian, minimal 30 data yang perlu kalian peroleh. Nah, inilah yang bisa jelaskan mengenai
tabel distribusi frekuensi. Untuk lebih mudah kalian memahaminya, mungkin kalian bisa mengerjakan latihan soal seperti ini ya. Untuk kalian mudah lebih memahaminya, kali ini data yang Mister pakai ada 40 data ya. Sekali lagi tadi kan Mister bilang minimal 30 data, tidak boleh di bawah dari 30 data. 30 kata sangat bagus. Nanti datanya kalian akan lihat melalui gambar diagram batang ataupun lingkaran, itu jauh lebih bagus ya. Minimal 30 data ya. Demikian penjelasan yang bisa jelaskan mengenai pengenalan statistika, yaitu penyajian data terlebih dahulu. Nanti pertemuan berikutnya Mister akan jelaskan mengenai bagaimana memperoleh rata-rata ataupun median ya, itu masuk ke pemusatan data. Selanjutnya bagaimana kita menampilkan data tersebut melalui diagram, itu disebut penyebaran data. Nanti kita akan mempelajarinya satu persatu supaya kalian mudah memahaminya. Oke, demikian pertemuan kita pada hari ini.